Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwandi Wibowo dari 12 Listrik 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Pengertian globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Di dalam globalisasi terdapat global village atau desa global, yang berarti konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat. Penyebab terjadinya globalisasi yaitu yang pertama, kemajuan iptek, yang kedua, pasar bebas, yang ketiga, migrasi penduduk, dan keempat, transparansi pers. Globalisasi terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya adalah budaya asing mudah berkembang di suatu negara, dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memperlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Yang keempat adalah globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi di bidang iptek adalah yang pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Yang kelima adalah globalisasi di bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Kemajuan transportasi baik di darat, laut, maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi membuat perkembangan alat transportasi diberikan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Dampak negatif globalisasi yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme
dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua adalah demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengolahan, ataupun industri. Yang kelima adalah kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Yang keenam adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contoh sikap individualisme: menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sekian video saya mengenai globalisasi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.